Anwar, dia masih lagi dia nak tunjuk dia terpaling Palestin lah. Tapi ada satu sidang kemuncak keamanan di Mesir yang mana ada banyak pemimpin dunia, khususnya negara Islam yang hadir. Prabowo, jiran kita Indonesia pun dijemput. Tapi Anwar Ibrahim tak dijemput. Sebab Anwar kata dia terpaling Palestin, dia kata dia ni lah macam-macam Anwar kot. Tetapi kita nak tanya, kenapa sidang kemuncak keamanan di Mesir sekarang ni Anwar tak pergi? 2 kali ucapan Anwar, dia tak pergi ke PBB. Kenapa Anwar tak pergi di PBB? Kenapa Tok Mat? Jadi benda ni menjadi satu tanda tanya kepada kita lah. Kenapa Anwar tak berucap di PBB? Kenapa Anwar tak dijemput? Apa sebab dia? Anwar kena jawab lah. Indonesia, ketua negara dia adalah presiden. So, mungkin sebab itu tak dijemput Anwar Ibrahim sebab dia nothing. Anwar ni, dia cerita Erdogan, kawan dia Turki, bla 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 bla. Bila last dia bergambar dengan Erdogan? Bila last? Dan saya bagi tahu kan, berapa tahun dia jaja dia dengan Erdogan, kawan baik, betul? Dah 3 tahun ni, tak ada pula Erdogan bagi dia anugerah tertinggi ke? Pingat lah. Tak ada. Yang bagi dia siapa? Timor Leste. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang baru-baru ini, beredar sebuah video dari warga Malaysia yang mempertanyakan absennya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, perdamaian di Mesir. Dalam forum internasional tersebut, sejumlah pemimpin dunia hadir, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang bahkan terekam berbincang akrab dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Bagi sebagian warga Malaysia, perbandingan ini menimbulkan rasa kecewa dan kebingungan. Mereka bertanya-tanya, jika Anwar selama ini dikenal lantang membela Palestina, mengapa justru Malaysia tidak diundang dalam pertemuan penting itu? Warga Malaysia dalam video tersebut menyoroti bahwa Anwar Ibrahim kerap menampilkan diri sebagai sosok paling pro-Palestina. Namun, di saat dunia membicarakan perdamaian Israel-Palestina di Mesir, Malaysia absen tanpa penjelasan berarti. Bahkan, ketika sidang umum PBB digelar, Anwar juga tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri, Muhammad Hassan. Kritik itu berkembang menjadi sindiran bahwa Anwar terlalu banyak berbicara di dalam negeri, tetapi tidak diperhitungkan di luar negeri. Mereka membandingkan dengan gaya Prabowo yang aktif menghadiri berbagai pertemuan internasional dan menjadi figur yang tampak dekat dengan para pemimpin global. Perbedaan antara Anwar dan Prabowo tidak hanya soal kehadiran, tapi juga filosofi diplomasi. Anwar Ibrahim selama ini menonjolkan pendekatan moral dan ideologis. Ia sering menegaskan sikap kemanusiaan, solidaritas Islam, dan kritik terhadap kezaliman Israel. Namun dalam dunia diplomasi, pernyataan keras belum tentu sejalan dengan pengaruh strategis. Indonesia di bawah Prabowo, sebaliknya, memanfaatkan reputasinya sebagai negara moderat dan berpengaruh di ASEAN untuk menjadi jembatan dialog. Inilah yang membuat Indonesia lebih sering dilibatkan dalam forum internasional yang bersifat mediasi dan perdamaian. Sebagian warga mungkin tidak menyadari bahwa struktur politik Malaysia juga berperan besar. Dalam sistem parlementer, Perdana Menteri bukan kepala negara, melainkan kepala pemerintahan. Kepala negara Malaysia adalah yang di-Pertuan Agong, yang memiliki peran simbolik dalam urusan luar negeri. Kondisi ini membatasi ruang gerak Anwar Ibrahim dalam bertindak bebas di panggung internasional. Sebaliknya, sistem presidensial Indonesia memungkinkan presiden, yang sekaligus kepala negara, untuk langsung mengambil peran diplomatik tingkat tinggi tanpa melalui persetujuan monarki. Anwar juga sering menyinggung kedekatannya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, terutama dalam isu Palestina. Namun publik kembali mempertanyakan, jika hubungan itu begitu dekat, mengapa tidak ada pengakuan simbolik dari Ankara? Bahkan, penghargaan yang baru-baru ini diterima Anwar datang dari Timor Leste, bukan dari Turki. Ini memperlihatkan bahwa kedekatan ideologis belum tentu berbanding lurus dengan kedekatan diplomatik. Dunia Islam saat ini banyak digerakkan oleh kepentingan geopolitik, bukan hanya oleh solidaritas moral. Dalam era visual, diplomasi tak hanya soal isi, tapi juga citra. Momen Prabowo yang tertangkap kamera berbisik dengan Trump atau Macron memiliki efek simbolik yang besar. Ia tampak berpengaruh, dipercaya, dan hadir dalam percakapan global. Hal semacam ini yang tampaknya diharapkan rakyat Malaysia dari Anwar Ibrahim. Namun kenyataannya, Anwar lebih sering tampil di ruang domestik, berbicara kepada rakyatnya ketimbang di forum-forum internasional.
Itu membuat sebagian warga merasa Malaysia kini diam di kancah global meski vokal di dalam negeri.